Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji serta syukur marilah panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tidak lupa juga salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Kurotayun dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2018 dengan NIM 1800680. Ya, di sini saya akan mencoba mereview buku yang berjudul Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat. Seperti ini bukunya. Audio Jungle. Baik, di sini saya akan memaparkan identitas buku ini. Ya, penulis buku ini yaitu Bapak Dr. Muhammad Anjar MA. Nah, beliau ini lahir di Medan pada tanggal 8 Agustus 1961. Alamatnya sekarang berada di Bantul, Yogyakarta. Sekarang beliau mengajar di Fakultas Agama Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun pendidikan beliau yang pertama di STAIN Laksumawe, Aceh Utara 1992, yang kedua S2-nya Islamic Teologi dan Filosofi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1994, yang ketiga S3 Islamic Teologi dan Filosofi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012. Beliau banyak menghasilkan penghargaan dalam bidang penulisan paper sampai ke internasional juga. Nah, identitas selanjutnya dari buku ini yaitu buku ini terbit pada tahun 1996. Penerbitnya yaitu Raja Wali Pers. Jumlah halamannya ada 203 halaman. Nomor ISBN-nya yaitu 979421525. Di toko online buku ini dibanderol sekitar 45.000. Nah, alasan saya memilih buku ini karena memang kita sebagai umat muslim harus ingin memahami itu bagaimana pentingnya memahami politik dan bagaimana memahami hubungan Islam dan politik itu. Nah, dalam buku ini dibahas ada sekitar 4 bab. Yang pertama, bab 1 itu mengenai pendahuluan. Yang kedua, bab 2-nya tentang filsafat politik barat abad klasik, tengah dan modern. Bab ketiganya filsafat politik Islam. Yang keempatnya penutup. Nah, apa saja sih yang dibahas di dalam buku ini? Tadi kan sudah disebutkan secara garis besarnya ada 4 bab. Nah, di sini saya akan membahas atau mereview tiap babnya. Yang pertama, bab pertama itu pendahuluan. Ada sekitar 3 bab. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup pembahasan. Jadi, apa sih pengertian dan ruang lingkup pembahasan dalam buku ini? Yang kedua, filsafat, teori, dan ilmu politik. Yang ketiga, beberapa pendekatan penelitian politik. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup yang dibahas. Nah, buku ini membahas bagaimana sih pentingnya mengetahui dari teori politik dan filsafat, dan harus melihat juga atau membandingkan keadaan dan sejarah politik, khususnya politik Islam dari zaman ke zaman. Karena emang politik kan merupakan fikih ya. Fikih itu harus dilihat dari situasi, kondisi pada zaman tertentu. Sistem pengajaran terpadu, maka pemahaman politik Islam akan lebih proporsional, tidak akan sepotong-potong, dan akan menghasilkan politisi-politisi profesional. Dengan memahami politik secara benar akan melahirkan sikap yang benar, baik secara teoritis dan praktis, sehingga memiliki wawasan ideologis politis yang luas dan benar. Nah, teori pemikiran politik Islam harus dibahas lebih komprehensif, berangkat dari etika Al-Quran, dan membandingkan karya klasik Islam dengan pembanding dengan Barat. Tapi inti dari pembahasan buku ini hanya mendalami aspek filsafat politik Islam dan Barat. Di sini bertujuan intinya ingin membangkitkan dinul Islam, seperti itu.
Nah, yang kedua, sebab dari bab pertama itu filsafat, teori, dan politik. Jadi, bagaimana sih teori politik dan ilmu politik tersebut? Nah, dapat disimpulkan itu memang ada perbedaan tentang pemikiran atau filsafat, teori, dan ilmu politik itu. Ada kalanya teori politik lebih luas pengertiannya dari filsafat, begitupun sebaliknya. Para pakar politik sepakat memang bahwa teori politik memiliki makna ganda, tapi merupakan bagian dari ilmu politik. Kemudian, secara metodologis, pemikiran politik Islam itu mencakup tujuan, ukuran kriteria, dan jenis penelitian. Sedangkan secara filosofi, studi pemikiran politik paling pokok terdiri dari pemikiran politik Barat, negara berkembang, dan pemikiran politik Islam. Kemudian perbandingannya. Kemudian, sebab yang ketiga itu ada beberapa pendekatan penelitian politik itu. Nah, sebelum melakukan atau mereview penelitian politik, ada beberapa aliran pemikiran politik itu dalam perspektif Islam yang membahas tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Nah, aliran yang pertama itu bahwa Islam itu bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yaitu yang hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan belaka. Islam itu memang agama yang sempurna gitu. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, maka tentu sistem ketatanegaraan itu harus sepenuhnya dijunjung gitu. Nah, ada tokoh di aliran ini yaitu Sayyid Qutb dan Syekh Hasan al-Banna. Yang kedua itu aliran yang berpendapat gitu bahwa Islam itu hanya semata-mata agama gitu, dalam pengertian Barat itu yang hanya mengatur hubungan manusia dan Tuhan itu, tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan. Nah, adapun aliran ketiga itu dia menolak pendapat bahwa Islam adalah segala agama yang lengkap dan terdapat sistem ketatanegaraan, tapi menolak juga gitu Islam dalam pengertian Barat. Intinya dia menganggap bahwa agama itu seperangkat tata nilai ketika kehidupan bernegara. Nah, tokoh ini yaitu Muhammad Hussein Haikal. Nah, dalam penelitian politik Islam ada beberapa tren gitu ya. Di sini membahas tentang ada sekitar 4 tren pendekatan penelitian politik Islam. Yang pertama itu ada tren hukum atau juristik tren. Di sini tentang teori legitimasi atau hukum Islam. Nah, yang kedua ada tren birokrasi, membahas tentang struktur dan hierarki pemerintahan. Yang ketiga ada tren filosofis yang menunjukkan kerangka ideal dari sebuah pemerintahan. Yang keempat ada tren etis. Di sini membahas prinsip-prinsip politik. Nah, dalam studi Barat ada juga penelitian politik itu, beberapa pendekatan politiknya. Yang pertama pendekatan historis. Tentunya historis ini dilihat dari sejarah ya. Yang kedua pendekatan realis, itu secara realistis dengan kekuasaan yang menjadi esensi politik, prioritas tertinggi daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga itu ada pendekatan idealis. Di sini segala cara itu tidak perlu berdasar akal sehat. Nah, yang keempat itu pendekatan Marxis. Ini dianggap pendekatan lain dari pendekatan idealis. Namun di Marxis ini dikuatkan dalam bidang ekonominya gitu, bahwa hubungan ekonomi adalah basis tingkah laku politik. Yang kelima itu ada pendekatan empiris atau saintis, bahwa politik itu haruslah sekadar diamati dan dilaporkan apa adanya, bukan apa yang seharusnya. Nah, kemudian saya akan mereview bab 2 mengenai filsafat politik Barat pada abad klasik, tengah, dan modern. Nah, penulis ini membagi menjadi 5 zaman ya, mengenai pemikiran politik Barat itu. Yang pertama itu zaman Yunani kuno. Di sini ada 3 tokoh utama. Yang pertama itu Socrates, yang kedua Plato, yang ketiga Aristoteles. Nah, kemudian pada zaman Romawi. Zaman Romawi ini berlangsung sekitar mulai dari 500 sebelum Masehi sampai pertengahan abad 1 sebelum Masehi. Nah, yang ketiga ada zaman pertengahan. Di sini juga ada 2 tokoh utama. Yang pertama Santo Augustinus, yang kedua itu Santo Thomas Aquinas. Yang keempat ada zaman Renaissance. Zaman ini berlangsung pada tahun 1350 sampai 1600, yang merupakan masa transisi dalam sejarah Barat antara abad pertengahan dengan abad modern. Nah, yang kelima ada zaman modern.
di zaman modern ini mungkin berlangsung pada abad ke-19-an ya. Yang menghasilkan beberapa pemikiran atau paham gitu ya. Yang pertama ada feodalisme, yang kedua ada liberalisme, yang ketiga ada sosialisme, yang keempat ada konservatisme, yang kelima komunisme, yang keenam itu fasisme, yang ketujuh demokrasi, dan yang kedelapan nasionalisme. Nah, kemudian di bab 3 ini penulis ini membahas mengenai filsafat atau pemikiran politik Islam. Nah, beliau membagi menjadi 3 zaman. Yang pertama itu ada zaman klasik dan pertengahan, yang kedua ada zaman modern, yang ketiga zaman kontemporer. Nah, di zaman klasik ini penulis ini menuliskan beberapa tokoh terkenal ya. Yang pertama Al-Farabi, yang kedua Al-Mawardi, yang ketiga Al-Ghazali, yang keempat Ibnu Taimiyah, yang kelima Ibnu Khaldun. Nah, kelima tokoh ini banyak membahas mengenai konsep-konsep kenegaraan, bagaimana pemimpin atau kepala negara, dan sebagainya. Yang kedua zaman modern ini banyak juga tokoh-tokoh. Yang pertama Afghani, Abduh dan Ridho, yang kedua Ali Abdul Ar-Rojak, yang ketiga Al-Ikhwan Al-Muslimin, yang keempat Hussein Haikal, yang kelima Abu Ala Al-Maududi. Nah, yang ketiga yaitu zaman kontemporer. Zaman kontemporer ini lebih modern lagi karena hampir mendekati situasi zaman sekarang. Di sini tuh ada konsep-konsep. Yang pertama Islamisasi ilmu pengetahuan, kedua neomodernisme Islam, yang ketiga Islamologi terapan. Nah, lanjut langsung ke bab 4. Di sini bab penutup ada beberapa subbab. Yang pertama itu analisis kritis terhadap filsafat politik barat, yang kedua analisis kritis terhadap filsafat politik Islam, yang ketiga diskursus filsafat politik masa depan. Nah, uniknya di dalam buku ini tuh banyak membahas analisis. Jadi ada analisis sehingga kita bisa mudah membandingkan gitu antara pemikiran politik barat dengan pemikiran politik Islam dari zaman ke zaman seperti itu. Ada juga diskursusnya sebagai bahan kajian yang lebih dikuatkan gitu. Nah, yang pertama kita akan membahas analisis kritis terhadap filsafat politik barat. Tadi pada bab kedua sudah membahas itu kan ada beberapa zaman dalam pemikiran politik barat gitu ya. Yang pertama itu di zaman Yunani kuno. Di sini ada beberapa tokoh yang terkenal mengenai pemikiran politik. Yang pertama Socrates. Nah, Socrates ini mengenalkan teoria sebagai pengetahuan. Kemudian tugas negara itu adalah mendidik warga negara dalam keutamaan, yakni memberikan kebahagiaan kepada setiap warganya, sehingga membuat jiwa sebaik mungkin. Suatu masyarakat dikatakan adil bila masing-masing bekerja sama di bawah pemimpin filosof raja. Nah, menurut Socrates ada 5 tipe masyarakat gitu ya. Yang pertama aristokrasi, yang kedua demokrasi, yang ketiga oligarki. Oligarki ini dipimpin oleh kelompok kecil, tapi kelompok ini kaya atau sebagai penguasa. Yang keempat demokrasi. Di sini dipimpin oleh banyak orang. Yang kelima ada tirani. Yang ini keadilan. Keadilan tidak terwujud jika rejim terburuk diperintah oleh seorang tiran. Yang kedua Plato. Plato ini menginginkan negara yang ideal. Tujuan pemerintah itu mendidik warga negara mempunyai budi yang hanya bersumber dari pengetahuan. Yang ketiga Aristoteles. Aristoteles ini sebagai bapak empiris klasifikasi negara berdasarkan pengumpulan dan fakta. Tugas utama negara itu menyelenggarakan kepentingan umum. Dan menurut Aristoteles ini negara yang sempurna itu adalah dengan sistem monarki, aristokrasi, dan pletea. Sedangkan negara yang tidak sempurna itu despoti, tirani, dan demokrasi. Kemudian ada zaman Romawi. Zaman Romawi ini ada masa republik, ada masa kekaisaran Romawi Barat dan Romawi Timur. Dan bentuk pemerintahan yang dominannya adalah imperium yang memiliki daerah yang luas. Dalam aspek kewenangan kewibawaan penguasa dan sistem keamanan, pola pemerintahan Romawi lebih bersifat institusional. Nah, pusat perhatian Romawi ini pada masalah hukum dan administrasi negara. Kemudian zaman pertengahan ini berlangsung pada abad ke-6 dan abad ke-15. Di sini sudah mengenal dimensi ketuhanan atau iman mendominasi akal sehingga menjadi acuan dalam bidang filsafat politiknya. Nah, ada tokoh-tokohnya, yaitu yang pertama Santo Augustinus. Pemikir ini yang menolak kota bumi tapi lebih memperhatikan kota Tuhan. Jadi di sini tuh sudah mulai religius ya. Yang menurutnya itu sejarah bukan bersifat siklus
tapi rentetan kejadian yang diciptakan Tuhan, sehingga membawa implikasi pada filsafat politik yang berpendapat bahwa konsep negara dunia harus ditolak karena dipenuhi dosa dan ketidakjujuran, lebih menyeru kepada negara Tuhan sebagai penguasa. Yang kedua tokoh kedua itu Santo Thomas Aquinas. Di sini lebih menekankan pada aspek moral sebagai landasan ideal pemerintahan. Tujuan masyarakat dan individu itu menurut beliau adalah kebahagiaan abadi mengenal Tuhan. Di masa Aquinas, dominasi gerejani atau dimensi ketuhanan begitu kentara, tapi sesudahnya zaman Aquinas mulai memudar. Jadi abad pertengahan adalah di mana alam pikiran manusia didukung oleh gereja yang dogmatis anti rasio. Yang keempat itu masuk ke zaman Renaissance pada tahun 1350 sampai 1600. Di sini merupakan masa transisi abad pertengahan dan abad modern. Nah, di sini lebih memikirkan humanisme individualisme, tapi lebih lepas dari agama sehingga nilai religiusnya luntur. Yang kelima ada zaman modern. Di sini tadi sudah disebutkan banyak sekali pemahaman. Yang pertama itu ada feudalisme. Di sini pemerintah didominasi oleh orang-orang yang memegang upeti. Jadi bangsawan dan raja. Yang kedua itu liberalisme pada abad 16, 17, 18. Ada ciri-cirinya. Liberalisme itu memang percaya pada Maha Pencipta, yaitu Tuhan, yang menganggap setiap orang punya hak yang sama dalam berpendapat, pemerintah berdasarkan hukum, negara sebagai alat. Nah, tokoh di liberalisme itu ada Immanuel Kant, John Locke, Adam Smith. Yang ketiga itu konservatisme. Ciri-cirinya masyarakat yang baik itu katanya masyarakat yang tertata, pemerintah dengan kekuasaan mengikat tetapi bertanggung jawab, pihak berkuasa bertanggung jawab terhadap kaum yang lemah. Kemudian ada sosialisme. Nah, ciri-cirinya berdasar pandangan kemanusiaan. Ini di sini lebih ke arah demokratis juga sih. Yang kelima ada komunisme. Ciri-cirinya yang pertama tidak percaya Tuhan, yang kedua memegang prinsip internasionalisme dan imperialisme, yang ketiga interpretasi secara ekonomi terhadap sejarah, yang keempat bersifat diktatoris wenang-wenang ya. Karena yang bukan komunisme tidak boleh memegang kekuasaan. Yang kelima tidak mengakui hak asasi manusia. Yang keenam itu ada fasisme tahun 1922 sampai 1944. Kemudian yang ketujuh itu ada paham demokrasi. Mungkin di sini kita udah tahu apa itu demokrasi ya. Artinya ya semua kekuasaan pemerintahan itu dari rakyat untuk rakyat, digunakan oleh rakyat katanya. Yang kedelapan nasionalisme. Nah, kemudian pada sebab yang kedua di bab keempat yaitu mengenai analisis kritis terhadap filsafat politik Islam. Nah, dibagi ada 3 zaman kita juga. Yang pertama itu zaman klasik. Di sini ada beberapa tokoh. Yang pertama Al-Farabi. Dia lebih filsafatnya cenderung pada hal idealistik. Yang kedua ada Al-Mawardi, cenderung realistik yang berorientasi pada masalah kenegaraan. Yang ketiga ada Al-Ghazali yang menekankan soal profesi. Katanya profesi politik itu adalah profesi terbaik yang mencangkup agraria, hankam, kehakiman. Yang keempat ada Ibnu Taimiyah, teori khilafah di awal Islam lebih baik atau lebih ideal ketimbang masa dinasti Abbasiyah. Itu merupakan zaman klasik. Nah, masuk ke zaman modern ada juga beberapa tokohnya, yaitu Afghani, Abduh, dan Ridho. Afghani ini lebih cenderung pada nasionalisme Islam yang melakukan sintetis antara pemikiran politik Islam dan Barat. Kemudian Muhammad Abduh, pemikirannya itu dipengaruhi oleh rasional dan qadariyah. Kemudian muridnya Ridho, di sini doktrin politik Islam mengatakan khilafah yang absolut dan autokratif cenderung konservatif pada hal yang positif. Yang kedua ada Al-Rajiq. Di sini lebih cenderung sekuler terhadap term khilafah dan ulil amri bukanlah kepala negara katanya, tapi termasuk ulama. Yang ketiga adalah Ikhwanul Muslimin. Dia menginginkan konsep negara supranasional. Dia lebih menambahkan adanya negara Islam, tapi membenarkan adanya mode pemerintahan seperti Barat yang dipakai sepanjang syariat Islam itu bisa berjalan. Yang keempat ada Husain Haikal. Di sini lebih kepada tentang ketauhidan, diwujudkan atas persatuan kemanusiaan. Ada Al-Maududi, yang kelima itu Al-Maududi. Di sini beliau pemikirannya berdasarkan teori kedaulatan Tuhan sebagai inti filsafatnya. Nah, masuk ke zaman ketiga itu zaman kontemporer. Zaman kontemporer ini ada beberapa tokoh. Yang pertama itu Ismail Roji Al-Faruqi. Dia juga memperkenalkan konsep ketauhidan Allah merupakan sumber segalanya. Yang kedua Syed Nuqib Al-Atas. Di sini kepada konsep adin atau kerajaan, di mana kerajaan Allah itu adalah kekuasaan yang tertinggi.
Nah, ada neomodernisme, yaitu tokohnya Fazlur Rahman pada konsep musyawarahnya. Yang keempat Muhammad Arkaun, yang kelima Khomeini, yang keenam Syed Hossein Nasr. Nah, itu merupakan beberapa konsep-konsep tentang pemikiran politik Islam. Subbab yang ketiga, di bab yang keempat itu mengenai diskursus filsafat politik Islam di masa depan. Jadi diskursus ini adalah suatu pandangan atau pemikiran yang bisa atau sebagai acuan yang bisa diterapkan di masa depan. Seperti itu. Nah, ada beberapa hal di sini mengenai diskursus ini. Yang pertama tentang kepala negara. Katanya, jabatan kepala negara merupakan profesi kenabian yang bersifat etik. Bila sebuah negara ingin eksis secara harmonis, maka mekanisme suksesi perlu dipersiapkan. Pihak yang berkuasa itu jangan terpancing oleh isu-isu politik. Nah, hal yang kedua mengenai pemerintahan secara umum. Islam bertujuan mewujudkan tata sosial politik yang berkeadilan berdasarkan etik yang Qurani menurut Fazlur Rahman. Ada juga hal yang ketiga itu mengenai terma politik. Yang pertama, konsep khilafah dan imamah pada hakikatnya lebih bersifat personal individual. Yang kedua, ada konsep bahyah. Hendaknya ini perlu dipahami lagi. Yang ketiga, ada konsep ummah, merupakan implikasi dari konsep tauhid. Nah, yang keempat itu ada hal tinjauan perspektifnya. Bagaimana sih perspektif dari pemikiran-pemikiran ini terhadap perencanaan politik yang akan diterapkan di masa depan. Yang pertama itu katanya tauhid. Tauhid itu merupakan landasan filosofis politik Islam yang paling mendasar yang diakui semua pemikir muslim. Yang kedua, sejalan dengan teori rahmatan lil alamin maupun konsep di Rabu, maka fenomena era globalisasi merupakan sebuah keharusan sejarah atau sunatullah yang akan lebih membuka kesempatan yang luas. Nah, itu merupakan sebuah analisisnya di pemikiran politik barat dan politik Islam. Jadi untuk umat Islam memang sudah seharusnya memahami mengenai politik, karena politik itu suatu hal yang penting dalam kehidupan juga. Nah, untuk menerapkan sebuah konsep politik Islam itu harus dilihat dari suatu keadaan atau zaman, dilihat juga dari historis atau suatu bangsanya, dan harus berlandaskan tentunya berdasarkan konsep Al-Quran dan Sunnah. Ya, itulah beberapa review isi dari buku ini. Kemudian apa sih kelebihan buku filsafat politik perbandingan antara Islam dan Barat ini? Nah, yang pertama, memang buku ini bahasanya cukup mudah dipahami. Yang kedua, isinya itu bagusnya terdapat analisis perbandingan antara pemikiran politik Barat dan Islam, sehingga ini bisa digunakan sebagai referensi bagi penerapan politik di masa yang akan datang. Dan bagaimana juga menerapkan konsep-konsep politik Islam. Di sini juga membahas tentang konsep ketatanegaraan juga. Yang ketiga itu adanya catatan kaki di buku ini tuh. Jadi bisa melihat sumber referensi atau sumber kutipan. Yang keempat ada tinjauan prospektif. Jadi ini ada untuk mengkritisi suatu pemikiran politik yang perlu dikaji ulang sehingga bisa direncanakan di masa depan yang lebih baik. Di sini juga menuliskan tokoh-tokoh yang memahami atau merintis sebuah pemikiran filsafat tersebut. Itu merupakan suatu kelebihannya. Tetapi ini ada kekurangannya juga, meskipun hanya sedikit. Yang pertama itu ada beberapa kesalahan penulisan dalam pengetikan dan tanda baca. Di sini memang isinya membahas tentang teori, sehingga kurang adanya contoh gitu. Contoh negara mana saja yang mempraktikkan suatu konsep politik tertentu pada setiap zaman tertentu. Yang ketiga itu catatan kakinya hanya menuliskan sumber referensi, tidak membuat catatan kaki yang menjelaskan suatu kata atau hal yang kurang dipahami oleh orang lain. Intinya buku ini cocok sebagai referensi makalah saya di mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia, karena memang ini sebagai referensi awal. Jadi untuk memahami apa sih politik itu. Jadi memang intinya Islam itu dapat dipisahkan oleh politik, karena politik itu istinya ilmu yang mengatur atau membuat kehidupan itu menjadi lebih baik. Nah, itu mungkin review dari buku ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan atau hal yang menyinggung. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.